Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Andi Nikusani Fatihah dari kelas 12 Bahasa akan menemani waktu kalian selama beberapa menit ke depan. Yap, kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk merintis usaha di tengah pandemi. Check it out! Kita tahu bahwa prosedur berarti tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur memberitahu bagaimana sesuatu dikerjakan dan diselesaikan melalui langkah-langkah atau tindakan yang tujuannya menjelaskan dan menunjukkan bagaimana langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu secara runtut sehingga dapat terselesaikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa 2020 menjadi tahun yang sangat berat untuk kita semua. Bukan hanya tentang menurunnya tingkat kesehatan dan pendidikan, tetapi tingkat perekonomian masyarakat Indonesia juga cenderung menurun. Pemberlakuan PSBB di Indonesia menuntut kita untuk mulai terbiasa dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Salah satunya, melaksanakan pembelajaran daring yang tentunya menuntut kita untuk selalu berada di rumah. Maka, sebisa mungkin, kita sebagai pelajar untuk beradaptasi dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun terkadang kita sering mengeluh karena ketidakefektifan pembelajaran daring tersebut. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, saya ingin mengajak kalian semua untuk tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Selain menyibukkan diri dengan tugas pembelajaran, kita juga bisa memulai untuk merintis bisnis seperti bisnis makanan, bisnis kado ulang tahun, dan beberapa online shop lain. Kendati demikian, ada banyak hal yang harus kita perhatikan ketika ingin merintis bisnis di tengah pandemi COVID-19. Saya akan memberikan langkah-langkah tentang bagaimana cara merintis bisnis di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, mulai dengan mindset bisnis online yang benar. Dengan mindset yang benar tentang bisnis online, sekalipun kita mengalami kegagalan, itu tidak akan membuat kita terpuruk. Jadi ketika kita mengalami kegagalan dalam berbisnis, kita akan segera bangun dan memperbaiki kesalahan tersebut. Tony Robbins pernah berkata seperti ini, kesuksesan bisnis itu 80% ditentukan dari mindset. 20%-nya lagi adalah dari strategi dalam bisnis itu sendiri. Mindset bisnis online yang benar itu contohnya seperti rezeki sudah diatur dan tidak mungkin tertukar. Jadi ketika kita memilih produk yang sudah marak terjual sekalipun, jika Allah menetapkan rezeki itu untuk kita, maka akan selalu ada jalan untuk memperoleh rezeki itu. Yang kedua, jangan berharap cepat kaya, karena semua perlu waktu dan proses untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jadi ketika kita mengalami 10 kali kegagalan, maka kita harus bangkit 11 kali. Langkah yang kedua, tentukan siapa yang akan menjadi target market kita. Menentukan kepada siapa kita akan menjual itu lebih penting daripada kita mau jualan apa, agar bisnis yang kita rintis ini tepat sasaran. Langkah yang ketiga, yaitu tentukan model bisnis online yang tepat. Ada beberapa macam model bisnis online seperti sponsorship atau endorse, jualan online, advertising atau display. Nah, karena kita ingin merintis bisnis di masa pandemi, maka bisnis yang kita pilih disesuaikan dengan kondisi yang ada dan target market kita. Yang keempat, menentukan produk. Ada 3 cara mendapatkan produk pada bisnis online, seperti membuat produk sendiri, membeli produk dari online, kemudian menjualnya, atau menggunakan sistem dropship, yaitu mengambil produk dari orang lain tanpa perlu punya stok. Langkah yang kelima, menentukan sistem pembayaran dan penerimaan barang. Sistem pembayaran langsung bisa melalui cash on delivery atau delivery order. Sementara untuk sistem pembayaran tidak langsung bisa melalui transfer bank dan kirim paket. Langkah yang terakhir yaitu membuat website atau katalog. Nah, kalian bisa membuat akun di marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Sementara untuk di sosial media, kalian bisa membuat akun di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, gunanya untuk mendatangkan customer. Bisnis online yang telah saya rintis adalah Millennial Gift yang menawarkan produk-produk hadiah ulang tahun dan lain-lain, dan dibentuk pada tanggal 22 Juni 2020. Bisnis ini menggunakan sistem dropship untuk figurannya. Dalam menjalankan bisnis ini tentunya mengalami pasang surut penjualan. Ada kalanya ramai pesanan hingga sepinya pesanan. Di sela sibuknya saya mengelola bisnis ini, tentunya tidak melupakan kewajiban saya sebagai pelajar. Tak jarang saya tidak menerima pesanan, walaupun banyak pelanggan yang berdatangan. Tepatnya pada bulan Oktober dan Desember karena sedang persiapan lomba dan UAS.
Boleh sih berbisnis pada saat pembelajaran daring, tapi harus tetap mengutamakan pendidikan ya. Lalu, pada bulan Juli saya launching produk baru yaitu gift box dan birthday card. Di bulan Januari saya memperbaiki kembali feed Instagram dan launching produk yaitu lettering card dan sertifikat. Nikmati saja prosesnya sampai kita berhasil mencapai titik yang diinginkan. Tujuan utama saya merintis bisnis online di tengah pandemi ini selain untuk mengisi waktu luang, juga untuk meringankan beban orang tua. Memang terdengar klise, namun di usia saya yang mulai beranjak dewasa ini, bukan saatnya untuk terus meminta uang kepada orang tua guna memenuhi kebutuhan pribadi. Mengalami kemunduran progres penjualan adalah hal yang wajar. Namun hal tersebut tidak menghalangi keinginan saya untuk lebih mengembangkan bisnis ini di kemudian hari. Semangat untuk kita para pejuang small business.